Anggit, itu bawa apa? Ini loh, aku tuh dapet kado. Aku nggak tahu sih isinya apa. Ih, kayak Kak, kok bentuknya jelek gitu ya Kak? Masa sih? Itu kayaknya bagus deh tuh, rapi gitu loh. Kak, aku yakin nih pasti isinya mainan kesukaan aku. Ih, Kak Anggit coba lihat sekali lagi. Itu tuh dari bentuknya aja jelek. Ih, enggak Kak, bagus semua ini rapi. Pasti di sini juga jelek. Oh enggak Kak, Ini jelek, rapi banget. Enggak Kak, itu jelek tuh, coba lihat itu. Bagus, Enggak Kak, pasti jelek ya. Halo adik-adik, apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Pasti baik dong ya? Sehat dong ya semua. Sehat. Oh iya, adik-adik, kalian pernah nggak berantem sama teman kalian karena beda pendapat? Oh, pernah nggak ya adik-adik? Pernah nggak? Kalau Karya sih pernah Kak. Kalau Kanggit gimana? Pernah juga sih Kak. Tapi Karya, bukannya kita sesama anak Indonesia harus saling bersatu ya? Oh iya benar. Kita itu anak Indonesia, anak-anak yang hebat. Iya. Seharusnya kita itu harus rukun. Iya, kita harus nggak boleh berantem, harus rukun, harus saling menghargai, menghormati ya kan Kak? Iya benar. Nah, daripada berantem, mendingan Kak Anggit dan adik-adik di rumah, yuk Kak Rias ajak jalan-jalan, mau nggak? Wah, jalan kemana tuh Kak? Kita keliling Indonesia. Wah, udah seru banget. Yuk, adik-adik ikut yuk. Yuk Kak Anggit, yuk. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain.
Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Wah, Kak Rias, aku senang banget nih bisa keliling-keliling Indonesia. Seru kan? Seru banget. Oh iya Kak Anggit, hari ini kan kita juga ada sekolah minggu. Sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi dulu. Yuk. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi. Adik-adik yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
buat hari ini kami boleh sekolah minggu. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih sudah memimpin doa pembuka. Nah, Karyas, gimana kalau sekarang kita dengerin firman Tuhan? Yuk, tapi enaknya sebelum dengerin firman Tuhan kita mau ngapain ya Kak? Oh, kita mau nyanyi lagu dulu nih. Karyas tahu nggak lagu yang gini? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu nggak? Tahu dong. Oke, kalau gitu, yuk kita nyanyi lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kepada Kak Maya dipersilahkan. Hai, selamat pagi adik-adik GKJ Kanaan. Selamat hari Minggu. Terima kasih ya, kalian hebat sekali tadi sudah semangat ikut jalan-jalan Karyas dan juga Kak Anggit ya. Semangat juga memuji Tuhan. Wah, kalian hebat, kalian keren. Sekarang siapa yang siap untuk ikut Kak Maya? Aku sekarang mau ajak kalian untuk ke gereja. Siapa yang sudah kangen nih dengan gereja kita, GKJ Kanaan? Siap ya, kita mau meluncur ke gereja kita. Yuk, kita mau sama-sama. Sudah sampai. Kita sudah sampai di GKJ Kanaan. Ayo cepat turun. Masuk ke ruang kelas sekolah minggu masing-masing. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami agar kami mengerti dan juga Roh-Mu yang Maha Kudus boleh membantu kami melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Kak Maya mau ajak kalian untuk sama-sama belajar tentang hidup rukun. Tapi sebelumnya, yuk siapkan Alkitab kita. Kita mau membaca dari Mazmur 133. Tapi spesial loh, sekarang ada yang membacakannya. Teman kita dari kelas balita, ada Biantara, dan juga kelas kecil, ada Valen, dan juga kelas tanggung, ada Keke yang akan membacakannya. Yuk sama-sama kita dengarkan ya. Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian dialog Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya.
Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Biantara, terima kasih untuk Valen, dan juga terima kasih untuk Kesyana. Itu adalah bacaan kita hari ini. Kita akan belajar dari Mazmur 133. Nah, adik-adik kita mau belajar tentang hidup rukun. Ngomong-ngomong ya, rukun itu apa sih? Adik-adik tahu nggak? Rukun itu apa ya? Nah, adik-adik, rukun itu artinya baik dan damai. Tuhan Yesus suka dengan sesuatu yang baik. Kenapa Tuhan Yesus suka dengan sesuatu yang baik? Karena Tuhan kita sangat baik. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan juga suka dengan hal-hal yang baik. Dan rukun itu artinya juga damai. Tuhan suka melihat sesuatu yang damai, yang tenang, yang baik, yang rukun. Nah, Tuhan juga mau supaya hidup kita bisa rukun, baik rukun di rumah, baik rukun di sekolah, ataupun di sekolah minggu, di kehidupan di masyarakat, di seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lihat video nih tentang hidup rukun. Yuk, adik-adik boleh saksikan ya. Yuk, sama-sama kita mau lihat videonya tentang hidup rukun dan kerukunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerukunan. Adik-adik tahu nggak apa itu kerukunan? Kerukunan bisa disebut tenang atau damai. Lalu, bagaimana ya contoh kerukunan dan hidup rukun? Ayo kita lihat contoh hidup rukun di rumah dan juga sekolah. Pertama, hidup rukun di rumah. Kalian pasti tahu kan, kalau di rumah itu pasti ada ibu dan ayah serta adik. Hidup rukun di rumah dapat dilakukan dengan membantu pekerjaan setiap orang yang ada di rumah. Misalnya, ketika ibu memasak di dapur, sebaiknya kita membantu ibu untuk meringankan dan mempercepat pekerjaannya. Selain itu, ketika ayah pulang bekerja, kita bisa bawakan tasnya sambil mempersilahkan ayah untuk beristirahat sejenak di kursi. Kita juga harus mentaati segala peraturan rumah yang telah dibuat. Dan tidak lupa juga selalu melaksanakan aktivitas ibadah secara bersama-sama, agar keluarga tetap rukun dan membuat kita nyaman ketika berada di rumah. Setelah memahami penjelasan barusan, adik-adik semua pasti punya banyak teman di sekolah kan? Baik itu laki-laki atau perempuan, hidup rukun di sekolah dapat dilakukan dengan mentaati segala peraturan sekolah dan jangan sekali-sekali melanggarnya. Selanjutnya, bantulah teman yang sedang mengalami kesusahan. Misalnya, ada teman yang tidak punya pensil. Pinjamkanlah pensil yang kita punya kepada teman yang membutuhkannya, sehingga teman kita bisa menulis dan belajar di sekolah. Nah, itu tadi adik-adik. Ternyata Tuhan suka ya dengan hal yang baik, dengan hal yang damai, dengan hal yang membawa kerukunan. Bagaimana caranya? Tadi di video tadi kita saksikan sama-sama dikatakan bahwa Tuhan suka kalau kita rukun di rumah. Caranya gimana? Yuk kita bantu mami, papi, bapak, ibu. Kita juga bisa membantu kakak adik kita. Kita juga bisa mengajak mereka untuk berdoa bersama, beribadah bersama seperti ini. Siapa yang sekarang beribadahnya bersama kakak adiknya bareng-bareng? Wah, kalian sudah mencontohkan hidup rukun. Keren. Selain itu, ke dalam dunia sekolah, mungkin sekarang kita masih online ya, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Tetapi walaupun online, kita juga bisa tetap belajar. Caranya bagaimana? Kita menghargai, menghormati, apalagi ketika Zoom, ketika kita mengerjakan tugas. Nanti ketika kita sudah sekolah lagi, virus coronanya sudah hilang, contoh yang tadi di video bisa kita praktekkan, kita bisa pinjamkan alat tulis, mungkin kita juga bisa memberi makanan kalau ada teman kita yang mungkin tidak membawa makanan. Nah, adik-adik,
dalam kehidupan kita juga tinggal di dalam suatu bangsa. Tuhan dalam kehidupan berbangsa, ngomong-ngomong kehidupan berbangsa, kita hidup di bangsa apa sih? Aku sekarang pakai baju ini loh. Ada yang tahu nggak? Oh salah, ini bendera kita, bendera bangsa Indonesia. Betul, kita hidup di bangsa Indonesia. Di bangsa Indonesia yang luas dan majemuk ini, banyak keragaman. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menerapkan hidup rukun. Seperti tadi firman yang sudah kita baca, Raja Daud memerintahkan kepada bangsa Israel supaya rakyatnya hidup rukun. Kenapa ya Raja Daud mau bangsa Israel itu hidup rukun? Karena Raja Daud berkata, kalau ada kerukunan, itu diibaratkan seperti embun yang dari Hermon turun. Dan itu artinya seperti berkat Tuhan yang turun dan dicurahkan atas bangsa Israel. Siapa yang mau bangsa Indonesia juga diberkati Tuhan? Aku. Kalian juga pasti mau bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Untuk itu, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus hidup rukun. Karena hidup rukun dalam bangsa ini tuh baik. Sekali lagi, semua yang baik, semua yang damai, semua yang rukun, Tuhan suka. Dan Tuhan mau agar mencurahkan berkat-berkatnya kepada bangsa Indonesia, kepada kita semua. Makanya kita juga harus hidup rukun. Nah, adik-adik, kita mau lihat video ini nih. Kamaya mau kasih lihat kalian video lagi ya. Video tentang hidup rukun. Yuk kita saksikan sama-sama videonya tentang kerukunan dan cara untuk kita bersyukur di tengah bangsa Indonesia ini. Indonesia, negara kepulauan yang memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari ragam suku, ragam budaya, ragam bahasa, hingga ragam kuliner. Keberagaman juga merupakan kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia, seperti semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana perbedaan diakui sebagai identitas dan kekayaan. Dalam kehidupan yang tentram dan ideal di masyarakat, toleransi dan rasa saling memiliki diperlukan untuk menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Indonesia itu satu. Indonesia itu kita. Indonesia itu rumah. Indonesia itu harmonis. Indonesia itu beragam. Indonesia itu majemuk. Indonesia kuwi Nusantara. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu merah putih. Indonesia teh Pancasila. Indonesia gue harga mati. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi dikatakan Indonesia itu satu, banyak sekali keragamannya, suku, budaya, makanan, dan juga mungkin di rumah kalian nggak hanya dari suku Jawa, ada yang om, tante, atau mungkin kakek neneknya berasal dari suku yang lain. Bagaimana supaya keluarga kita dan bangsa Indonesia, serta kita semua tetap hidup rukun? Gimana caranya ya, Kak Maya? Caranya satu, yuk kita saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus sudah mencontohkan mengasihi kita semuanya dengan mati di kayu salib,
kita juga harus mencontoh sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang semua bangsa, Tuhan Yesus sayang semua anak. Kita juga harus mengasihi dan sayang semua orang, keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan kita mengasihi, di dalam mengasihi itu ada menerima, ada mengampuni, ada menghormati, dan ada toleransi. Toleransi itu apa, Kamaya? Toleransi itu artinya kita menerima perbedaan supaya kita bisa saling sama-sama tetap mengasihi, menguatkan, dan juga kita bisa menghormati mereka agar kita tetap satu, tetap rukun. Nih, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kita satu. Bu Mamaya juga yakin nih, Kamaya juga yakin kalian pasti bisa menciptakan hidup rukun. Senang ya hidup rukun ya? Siapa yang mau hidup rukun? Bersama keluarganya, bersama teman-temannya, dan rindu Indonesia semua rukun. Ya, aku juga. Yuk, kalau gitu kita hidup rukun supaya hidup kita senang dan hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Ingat, di dalam kerukunan ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Oke, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu hari ini dan firman Tuhan hari ini sampai di sini saja ya. Kita mau sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan virus corona ini bisa segera selesai sehingga kita bisa ketemu lagi di gereja. Tapi walaupun secara online seperti ini, tenang, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tetap mampu menjaga Kamaya dan menjaga adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan dan juga makan makanan yang bergizi ya. Yuk kita hidup rukun, yuk kita ciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Kita mau bersatu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mau untuk hidup rukun Tuhan, bantu kami agar kami bisa mengasihi seluruh keluarga kami, teman-teman kami, dan juga kami rindu bangsa Indonesia tetap rukun. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi, menghormati, dan memiliki sikap toleransi agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang membawa damai, yang menciptakan kerukunan. Kami rindu di tengah kerukunan ini berkat Tuhan boleh tercurah bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, gereja kami, dan juga bangsa Indonesia kami. Berkati, berikan kami kesehatan, kiranya virus dan pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kami bisa kembali bertemu di gereja, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semuanya. Oke, kalau begitu kita mau kembali ke rumah masing-masing ya. Hati-hati ya ketika kalian pulang ya. Siapa yang pulangnya jalan ke sana? Wah, udah macet nih. Hati-hati ya, bilang papi maminya saat mengendarakan mobil. Ada yang ke arah Ciledug atau kayak Kamaya. Kalau Kamaya pulang beloknya ke sini karena rumah Kamaya ada di sana. Oke, adik-adik semuanya. Sampai ketemu ya di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sarangi.
berantakan sekali. Akhirnya juga selesai. Beres deh. Wah, mainanku beres semua sih. Siapa yang beresin? Ternyata kakak toh. Makasih ya kak. Ya besok kamu beresin sendiri ya enggak? Kakak sampai keringetan. Ayo kita duduk di luar. Oke enggak? Kayaknya cuacanya cerah. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Ketika kita sudah beribadah di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke Bank BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami masih beribadah online Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan Tuhan. Ajar kami terus untuk saling mengasihi, menolong sesama kami. Kami serahkan doa persembahan hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Maya untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik ingat ya, kalau Tuhan Yesus itu senang banget loh kalau kita hidup rukun, kita saling bantu dan kita juga saling menghormati kepada siapapun. Betul banget tuh Kak Rias. Nah, karena kerukunan itu indah ya Kak. Iya, kita hidup rukun, hidup bersatu, nggak ada yang berantem gitu. Nah, untuk itu Kak Anggit, Kak Rias mau ngajak adik-adik di rumah untuk nyanyi. Wah, lagu apa tuh Kak? Judul lagunya Sungguh Alangkah Baiknya. Oh, oke. Kalau gitu, yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng. Tapi, nah coba kalau adik-adik lagi duduk, coba yuk kita sekarang berdiri dulu. Kita karena lagu ini ada gerakannya Iya, Kak. kita mau nyanyi pakai gerakan nih. Pakai gerakan. Ikutin kita ya. Oke. Adik-adik jangan sedih dulu, karena minggu depan kita akan ketemu lagi pastinya di ibadah online sekolah minggu GKJ Kanaan. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu untuk adik kita yang bertugas. Dipersilakan. Kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur Bapa karena ibadah secara online ini sudah selesai. Ajari kami Bapa
untuk dapat mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ini, dan ajari kami juga Bapak untuk dapat mencontoh dan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Yang kuning